Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadhana syahran mubarakan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah berada di akhir bulan suci Ramadan. Perasaan baru kemarin masuk Ramadan, sekarang udah ada di Sabtu terakhir, karena insyaallah kemungkinan besar Lebaran itu hari Sabtu depan, insyaallah. Kemungkinan besar karena istiqmal, jadi kita puasanya 30 hari. Maka mudah-mudahan kita bisa maksimalkan waktu-waktu yang tersisa. Karena emang nafsu manusia itu kalau di awal-awal biasanya menggebu-gebu, bergairah. Maka wajar kalau awal tarawih tuh masjid sampai enggak muat, sampai ke jalan-jalan. Nanti kalau udah di akhir-akhir makin maju jamaahnya. Dan yang bertahan ya orang-orang yang memang Allah pilih. Maka di akhir bulan suci Ramadan ini, sebagaimana kita tahu 10 terakhir itu Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggangnya, maksudnya beliau itu lebih banyak beribadah. Karena ada malam namanya kan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kalau kita baca tafsir, asbabul nuzulnya, sebab turunnya itu yang sebagaimana disampaikan Kiai Marzuki, ada orang di zaman Bani Israel umurnya itu 1000 tahun. Setiap hari puasa, perang di jalan Allah, dan malamnya sholat tahajud. Siang puasa sekalian jihad. Kalau kita kan siang kalau kerja capek mokel. Kalau ini mujahidin fisabilillah dalam keadaan puasa, malamnya tahajud. Itu 1000 tahun. Allah tahu Nabi Muhammad itu di hatinya kepengen, ya Allah, zaman Bani Israel dulu umatnya panjang-panjang, ibadahnya rajin-rajin. Umat saya umurnya pendek-pendek. A'maru ummati baina sitin wa sab'in. Rata-rata umur umatku antara 60-70. Dalam hadis lain tuh Rasulullah bersabda, hasodu ummati, panennya umatku, panennya antara 60 sama 70. Maka kalau udah 60-70 ya jangan jauh-jauh dari masjid, ya di majelis taklim. Kalau udah 60-70 masih nongkrong, masih leha-leha, masih main gaple, masih main-main, nah hati-hati. Karena udah siap dipanen tuh umur 60-70. Akhirnya Allah turunkan malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 7 bulan kurang lebih. Kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, umur kita nambah 83 tahun. Kalau 10 kali aja dalam hidup kita dapat malam Lailatul Qadar, maka umur kita itu seakan-akan udah 830 tahun. Kalau 10 kali. Tapi saya yakin, Pak, dapetin Lailatul Qadar itu enggak sesulit apa yang kita bayangkan. Karena di mindset kita itu, di otak kita, kalau mau dapetin Lailatul Qadar harus iktikaf. Ada orang-orang yang nginep dari 10 terakhir udah mulai nginep tuh. Bininya ditinggal. Ya kalau dikasih uang lebaran buat beli baju 10 juta ditinggal, bini girang lah kalau belum ada duit. Ditinggal. Ada yang ditinggal bener, suaminya kemana? Iktikaf. Udah gak mau urusan dunia. Mohon maaf, Lailatul Qadar itu bukan hanya ada di masjid. Gak usah jauh-jauh, ternyata di rumah kita juga ada malam, ada cara untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bagaimana caranya? Kita bahagiakan keluarga kita, kita bahagiakan tetangga kita. Bisa jadi Lailatul Qadar itu bukan ada di masjid doang, di rumah tetangga kita yang kelaparan, yang butuh, yang pengen pulang kampung gak punya duit, kita pinjemin gocap aja 100.000. Ternyata itu malam Lailatul Qadar, dapat kita pahala Lailatul Qadar 83 tahun 1000 bulan.
atau menjenguk orang sakit, ataupun kerja. Ya Allah, orang-orang pada i'tikaf, di malam ganjil saya kerja. Itu bisa jadi dengan kerjanya dia niat mencari yang halal. Karena kata Nabi, tolabul halal jihad, mencari nafkah yang halal itu jihad. Bisa jadi dengan mencari nafkah yang hukumnya wajib, justru dia mendapatkan malam Lailatul Qadar di tempat kerjanya. Sedangkan orang yang i'tikaf terkadang sombong, meremehkan, kata dia orang-orang pada sayang banget, bukannya Ramadan datang setahun sekali pada nggak i'tikaf, sayang, akhirnya sombong, justru nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena kata Nabi, li'anna ahabban nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Allah sayang, yang paling Allah cinta, itu yang paling ngasih manfaat kepada manusia yang lain. Bukan yang banyak i'tikafnya, bukan yang banyak sholatnya. Orang kalau banyak sholatnya belum tentu baik sama tetangga, sosialisasinya, bergaulnya. Kenapa? Karena kata ulama, ibadatun muta'addi afdolu wa khairun min ibadati lazim. Ibadah yang sifatnya beri manfaat kepada orang lain itu lebih utama daripada ibadah yang sifatnya buat diri kita sendiri. Kalau kita sholat 1000 rakaat sampai jidat kita ngebul, sampai jidat kita hitam, sampai jidat kita korengan, manfaatnya buat siapa? Buat kita doang. Tapi kalau kita sholat ya sekedarnya aja, tapi kita bantu tetangga, kita bantu saudara kita yang membutuhkan, kita bantu keluarga kita bantu orang-orang yang lagi sakit, itu ibadah lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kenapa? Karena manfaatnya bukan untuk diri kita doang, tapi untuk orang lain. Jadi begitu Pak, makanya saya yakin ini orang-orang di sini pasti udah pernah dapat Lailatul Qadar. Paling dikitnya ibadah malam Lailatul Qadar apa sih? Sholat Isya berjamaah. Sholat Isya berjamaah, karena kata Nabi, barang siapa orang yang sholat Isya berjamaah, maka seakan-akan dia sholat tahajud separuh malam, setengah malam. Kalau mau tambah lagi, misalnya orang malas banget, udah ini malam ganjil nih, ntar malam 25, udahlah sholat Isya jamaah. Ternyata malam itu Lailatul Qadar, dapat dia, dapat, tapi ya bagiannya nggak sebanyak orang yang i'tikaf, nggak sebanyak orang yang bantu. Kalau mau tambah lagi sholat subuh jamaah, karena kata Nabi, barang siapa orang yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia tahajud qiyamul lail semalam penuh tuh, dari habis Isya sampai subuh. Kalau orang sholat subuh berjamaah, makanya alhamdulillah masjid kita ini berkah, karena jamaah subuh itu mau puasa mau enggak ya segini nih, ada 7 baris, 7 kali 15 atau 7 kali lebih dari belasan tuh 100 orang lebih. Makanya alhamdulillah itu ibadah yang paling minimal. Wa ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu 'alal muslim. Dan amal yang paling Allah cintain, amal yang paling Allah senengin adalah kebahagiaan, kegembiraan yang dimasukkan, yang diberikan kepada hati orang yang Islam. Itu amal yang Allah cinta tuh. Bikin orang seneng, bikin orang girang. Kira-kira saya tanya, orang kalau girang itu diapain, Pak? Dibagi duit tuh. Lagi nggak punya duit dibagi gocap, itu girangnya masya Allah itu. Bahkan ada dalam riwayat, ada orang dimasukkan ke dalam surga, dia heran, ya Rob, amal saya biasa-biasa aja, kenapa engkau masukkan surga? Kamu dapat perlakuan khusus masuk surga, namanya Darul Farah, kampung kegembiraan. Kenapa? Karena dia setiap pulang ke rumahnya, dia bawa permen buat anaknya. Jadi setiap bapaknya pulang, girang tuh anak. Setiap ketemu bocah dia kasih duit, bikin bocah girang, ternyata masuk surga. Itu ada riwayatnya. Namanya Darul Farah, kampung di surga buat orang-orang yang kerjaannya bikin orang girang. Mau itu anak kecil, mau itu orang dewasa. Dan hadis ini lanjutannya apa? Walian amsi ma'a akhi, kata Nabi Muhammad SAW, fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid, yakni Masjid Nabawi syahron. Dan kata Nabi, saya berjalan untuk menunaikan hajat saudara saya
buat bantuin saudara saya, kata Nabi, lebih saya cintai, lebih saya senengin daripada iktikaf di masjid saya, Masjid Nabawi, selama sebulan. Umroh mahal Pak, apalagi iktikaf sebulan, biayanya berapa kalau umroh sampai sebulan. Ternyata ada yang lebih utama. Kita punya keluarga, bantu. Kita punya saudara, bantu. Punya tetangga, bantu. Itu pahalanya lebih besar daripada iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Bukan iktikaf di As-Somad, di Masjid Nabawi. Maka nih hadis ini kadang-kadang dipakai nih buat apa? Buat para ibu-ibu biasanya. Kan ibu-ibu kan juga orang punya hajat. Hajatnya apa? Baju lebaran. Jadi jalan nganterin bini buat baju lebaran, itu pahalanya lebih daripada iktikaf di Masjid Nabawi. Itu pun bisa pakai dalil. Jadi seperti itu. Ini di sisa-sisa malam Lailatul Qadar yang masih ada 25, 27, 29 kita manfaatkan. Minimal paling males-malesnya orang buat ibadah, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Syukur-syukur kita bisa tambah tarawih, baca Quran, maka amalannya lebih banyak lagi, lebih utama daripada ibadah selama 83 tahun. Maka saya husnuzon yang ada di sini, para jamaah ini udah pernah semuanya dapat malam Lailatul Qadar. Enggak sesulit yang kita bayangkan, enggak. Jadi cukup. Makanya kan ketika Nabi ditanya, Sayyidah Aisyah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, kalau malam Lailatul Qadar kita baca doa apa? Nabi jawab, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa itu yang kita baca tuh, minimal baca doa itu 1 dapat malam Lailatul Qadar, kata ulama seperti itu. Satu lagi saya bahas, kenapa afuun fa'fu anna, kenapa fa'fu anna bukan faghfir lana? Ternyata kalau al-ghafr atau ampunan itu dihapus, apa namanya, itu ditutupin. Ya Allah, Allahumma gfir lana, Allahumma atau astaghfirullah, itu kita minta dosa kita ditutup biar orang-orang gak pada tahu, biar nanti catatan amal tuh ditutup. Tapi kalau fa'fu anna itu bukan ditutup, dihapus. Beda apa enggak? Kalau ditutup kan dibuka masih ada. Tapi fa'fu anna, ya Allah saya minta dosa-dosa saya semua dihapus. Maka orang yang mendapatkan Lailatul Qadar insyaallah selesai dari bulan suci Ramadan seperti bayi yang baru lahir. Allah hapus semua dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita baca surah Al-Fatihah, mudah-mudahan di sisa bulan suci Ramadan ini Allah memberikan taufik hidayah kepada kita untuk bisa beribadah, untuk bisa memaksimalkan. Karena siapa yang tahu, bisa jadi ini Ramadan terakhir di dalam hidup kita. Berapa banyak orang-orang yang kita cintai yang masih ada di bulan suci Ramadan tahun kemarin sekarang telah berpulang ke rahmatullah. Maka ini sebuah pelajaran buat kita agar kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang berkah, yang halal, yang banyak, ma'alutfin wal afiyah. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak keturunan kita dijadikan anak-anak keturunan yang soleh solehah, yang dijaga oleh Allah. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solehah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisiril asraril Fatihah.